Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Oke, perkenalkan kami dari SD Swasta Asisi, mewakili guru-guru datang kepada Bapak mau mencari tahu arti dan makna satu falsafah hidup nias. Di mana kami sudah menentukan satu falsafah hidup nias, yaitu lahir sebuah fahasa ada. Jadi kami datang ke Bapak mau mencari tahu apa sih sebenarnya arti dan makna falsafah hidup nias itu lahir sebuah fahasa ada. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Ada lagi? Baik Bapak, kami ini dari dari perguruan asisi SD dan TK. SD dan TK. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Novi tadi, bahwa kami mengambil satu filsafat dengan tema lahir sebuah fahasa ada. Jadi kami dari TK dan SD menjadi utusan di sekolah. Jadi kalau perkenalkan diri dulu, nama saya Rosna Arifah. Di sebelah saya Ibu Happy Manur. Oh, saya dari Sipolga. Iya, mengajar di SD Sipolga. Saya ya Katrina Dewi, saya dari Tuman. Saya pengurus nomor Cipuala. Dan saya Yofi Tetelawan dari Simandang. Oh iya, para pemilik story. Baik, terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf tadi karena memang lagi ada kendala secara personal, ada berita duka dari kampung, makanya juga terjadi kematian kita masalah itu. Kita kembali ke apa yang dikatakan oleh orang Wijadi Nias. Tadi saya katakan bahwa kami lagi barusan abang saya sudah meninggal, tapi dikatakan Nias begini. Ini kita kembali ke situ ya, soal hidup orang Nias. Toroi jimate naso dome dan toroi dome naso jimate. Apa artinya itu? Kita meninggalkan kedukaan kita karena ada yang meninggal kalau tamu datang. Dan kita tinggalkan dulu yang meninggal itu. Kita menerima tamu dulu. Ya, lalu sebaliknya juga kita meninggalkan tamu itu. Kalau sudah ada tamu, kalau ada yang meninggal, kita pergi dulu mengurus yang meninggal itu. Jadi dua hal itu terjadi, dan pagi ini benar terjadi itu. Jadi karena tadinya sebenarnya jam 3 menurut saya sudah jadwal, tapi itu kita praktekanlah yang dipesan oleh orang tua kita di Nias itu, kita tinggalkanlah kedukaan itu dan kita menerima tamu yang datang, bapak dan ibu-ibu, 3 orang ibu ya. Nah, soal pertanyaan dari perguruan asisi dari SD dan TK yang mau mengetahui bagaimana makna dari kata-kata bijak, boleh dikatakanlah kata-kata bijak atau filosofi orang Nias yang mengatakan lahemi sebuah wahasara duduk. Sekali lagi, lahemi sebuah wahasara duduk. Ini apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan? Itu yang mungkin pertanyaannya ya. Lahemi itu kita diskusi mulai dari satu-satu ya. Lahemi, apa arti lahemi? Lahemi ya, wibawa. Apalagi ya, wibawa itu kebesaran. Karena kebesaran maka ada wibawa ya. Jadi wibawa. Mungkin ada lagi yang lebih pas untuk itu selain wibawa, lahemi. Kemuliaan, keagungan, karisma. Jadi ada karisma yang ada pada diri seseorang, ada keagungan, semua ada di sana. Jadi itu yang disebut dengan lahemi sebuah. Nah, kenapa kemudian orangnya lahemi sebuah? Bukan saja lahemi kecil, bukan saja karisma kecil, tapi karisma yang agung, yang sungguh besar ya, karisma akbar, kehormatan yang sungguh besar. Wahasara
dari syarat satu, karisma, keagungan, kehormatan terbesar itu adalah kita dapat dari kesatuan, rasa persatuan, rasa bersatu. Kalau kita merasa bersatu, kalau hanya satu hati, kalau merasa bersatu, maka kita akan mendapat kehormatan, kewibawaan, karisma, kemuliaan yang akbar, yang maha besar. Nah, lalu kenapa ini digemakan? Karena pengalaman para nenek moyang kita, kalau kita jalan satu-satu itu, andaikan kalau dulu itu, kan mereka anggap kalau ada musuh, kalau kita melawan hanya satu orang, kita pasti kalah. Tetapi kalau kita bersatu melawan musuh itu, kita pasti menang. Kita tidak bisa melawan musuh kalau hanya satu, karena musuh itu banyak. Nah, jadi kita harus melawan dengan bersatu, dengan rasa persatuan, tidak boleh tercerai-berai. Jadi itu yang harus ditanamkan di sini. Nah, sekarang ini bagaimana melihat ini kalau dunia pendidikan? Bagaimana melihat di dunia pendidikan itu? Nilai kepersatuan itu, kebersamaan itu, ya, itu yang harus dipupuk. Kenapa? Karena keberhasilan pendidikan tidak boleh hanya satu orang. Tidak boleh satu orang. Kalau tadi kan para leluhur kita itu, mereka, saya lihat itu ya, kalau dulu kalau kita merefleksi masa lalu, itu lebih pada penggalangan pertama kalau ada musuh. Kemudian mendorong anak-anak supaya bersatu sehingga hidup mereka akan maju. Mereka kemudian bekerja sama, tidak saling membiarkan kalau ada sesuatu. Rasa solidaritas harus dibangun sehingga mereka merasa satu. Entah itu merasa satu keluarga atau satu kampung. Jadi pokoknya kesatuan itulah yang harus dibangun. Satu keluarga, satu kampung, atau satu wilayah tertentu itu didorong dari sana. Pokoknya rasa kesatuan itu. Nah, kalau ada rasa satu keluarga, itu kan berarti apa yang terjadi pada dirimu terjadi pada diriku. Saling care, saling peduli, saling melindungi. Nah, itu kalau dulu. Nah, sehingga kalau ada pekerjaan itu harus semua bekerja. Begitu sekarang, tentu bukan lagi musuh-musuh kita sekarang adalah bagaimana orang tidak tinggal dalam kebodohan, tidak tertinggal dengan kemajuan yang sekarang, teknologi, era digital dan lain sebagainya. Bagaimana itu menghadapi itu? Tentu lakemi sebuah wahasara. Kita hanya bisa mencapai itu kalau kita sudah tertanam juga dalam hati kita lakemi sebuah wahasara, mulai dari guru-gurunya. Tapi bukan hanya guru-gurunya loh itu, karena yayasannya. Karena yayasan ini adalah kita bicara soal kalender yayasannya. Soal yayasan itu polisi itu kebijakan dari dia. Jadi tidak akan terjadi apa-apa kalau yayasan dan kemudian guru sekolah itu sendiri tidak satu hati, tidak saling melihat, tidak bersolidar, tidak ada merasa, wah misalnya di sekolah mengatakan kan kami kan sekolah, lalu apa urusan yayasan? Nah, lalu yayasan mengatakan kami loh yang atasan kalian, jadi ikut saja. Itu tidak pas, karena kerjasama itu hanya terjadi jika ya sama-sama berpikir dan sama-sama bekerja. Jangan ada yang kemudian tidak berpikir dan tidak bekerja lalu merasa bahwa ini kamu anggotaku saja. Nah, di situ ya kemudian terjadi tidak harmonis dan tidak terjadi lagi kehormatan tadi. Karena yang kita panen adalah
konflik. Bukan satu hati lagi, tapi tercerai-berai. Dan dikatakan sama kita, auha gara nano aboto. Auha gara nano aboto. Nano are agara, ya gampang, ringan. Ya, tapi kalau dia masih satu, ya, dia berat melawannya. Ya, berat. Jadi itulah yang diharapkan, misalnya dalam lahkemi kesatuan. Ayo sama-sama, ayo bekerja sama. Di situ sebenarnya bahasanya kerjasama antar semua yang ada. Kalau dia di sekolah, semua, bukan saja guru, tapi orang tua dan siswa dan yayasan. Itu bahkan juga masyarakat yang lain. Jadi itu baru kemudian kita akan mendapatkan kehormatan kolektif. Itu yang disebut dia kehormatan kolektif, bukan kehormatan satu-satu orang, tapi kehormatan kolektif. Kalau dia keluarga, kehormatan keluarga secara besar, secara kelompok. Kalau dia di desa, kehormatan desa secara menyeluruh. Kalau dia di pulau, kehormatan pulaunya secara menyeluruh. Itulah tidak nama seseorang. Tapi kalau dia di sekolah, itu nama lembaga, itu nama yayasan dan nama sekolah. Jadi semua yang kita lakukan yang begitu kerjasama kita menjadi lahkemi akan mendatangkan kehormatan, kewibawaan, karisma akbar bagi bukan sama ibu di laut, bukan sama Pak Jebua, bukan sama ibu Telomba. Semua itu bukan sama ibu Harefa. Itu semua menjadi nama kita bersama, kehormatan kita bersama. Karena itu, ayo sama-sama bergandengan tangan. Nah itu pesan yang saya lihat dari lahkemi sebuah wa hasaratun. Nah mungkin ada pertanyaan apa, ada yang mungkin pemikiran dari ibu juga. Ibu Harefa kan pasti juga orangnya dan mereka lebih apa di sini ya. Apalagi dari Seko. Baik Pak, kalau dari saya itu memang sering kita dengar mengenai apa namanya macam apa ini Pak? Peribahasa Amedola, lahkemi sebuah wahasaratilnya. Lalu apa yang melandasi misalnya suatu kelompok atau satu persekutuan itu mau mengambil temanya ini begitu. Apa yang mendasari mereka? Nah, apa yang mendasari mengapa menjadi dipilih sebagai katakanlah moto mereka atau prinsip hidup mereka, lalu memilih lahkemi sebuah wahasaratilnya. Kita lihat tadi ya, kita melihat sejarah ya. Kan sejarah Orangnes misalnya, kan kita bicara soalnya sini. Sejarah Orangnes itu dulu kelompok-kelompok. Lalu pasti kalau ada musuh misalnya, maka supaya bisa mengalahkan musuh itu, maka harus bersatu. Lalu kalau ada pekerjaan, bukan lagi musuh ini, kita kalau pada kerja, mulai dari misalnya keluarga. Kalau ada pekerjaan di keluarga, lalu satu saudara yang ini tidak peduli, maka bagaimana pekerjaan itu bisa berhasil? Misalnya katakanlah pekerjaan yang menyenangkan pesta. Kan pekerjaan menyenangkan itu pesta. Nah tetapi pesta tidak akan berhasil kalau tidak terlibat semua anggota keluarga itu. Karena bukan saja pekerjaan itu, tetapi merasa kurang ramai juga. Kalau bukan saja karena pekerjaan dia baru ya, tetapi kurang ramai juga kalau beberapa keluarga tidak hadir. Kan begitu. Jadi kurang ramai, kurang heboh kalau misalnya setengah anggota keluarga itu tidak hadir. Nah, belum lagi pekerjaan yang mereka bantu, apalagi karena mereka turut memberikan kontribusi pada pekerjaan supaya sukses. Nah, mereka tahu itu bahwa kemudian kalau tidak ada kesatuan,
hati, persatuan, solidaritas, maka tidak akan tercapai cita-cita. Kalau tidak tercapai cita-cita, maka apa yang kita dapatkan? Apakah kita mendapatkan kehormatan? Bukan kehormatan, tetapi kegagalan. Apakah ada kehormatan ketika kita gagal? Tidak. Jadi kalau kita berhasil, maka mendatangkan nama dan kehormatan. Nah, oleh sebab itu, kelompok memilih itu, setiap kelompok memilih seperti landasan tadi. Karena setiap kelompok tidak ada yang mau gagal. Dan setiap manusia tidak ada yang tidak mau dihormati dan dihargai. Pada dasarnya, manusia itu mencari penghargaan dan pengakuan. Begitu di masyarakat Nias. Maka mengejar lahem. Tadi, orang Nias mengejar sekali itu yang namanya kehormatan, kewibawaan, keagungan, karisma. Bermacam-macam jalan ditempuh untuk mendapatkan itu bagi orang Nias. Ada yang dengan cara meneguhkan status dengan melakukan pesta, ada dengan berbagai cara. Jadi orang Nias berjuang hanya untuk mendapatkan kehormatan itu dengan cara apapun. Sehimate moroi aila. Daripada hidupnya tidak ada kehormatan, bagus saja, lebih baik mati saja. Kalau hidup ini tidak berharga, itu loh. Kalau hidup ini sudah tidak ada harganya, tidak bernilai, tidak bermanfaat, bagus mati aja. Nah, ini hal yang positif. Artinya hidup kita harus maknai dengan harus ada gunanya, harus bermanfaat, harus berharga. Ada yang kita lakukan yang bermanfaat. Jadi kalau sudah tidak ada manfaatnya hidup ini, kita hidup lebih bagus. Tidak ada hidup ini lebih bagus. Kalau malu kan malu, tidak berharga. Jadi karena itu orangnya memilih moto itu, kelompok memilih lakemi sebuah wahsara dulu, karena mereka tahu bahwa kunci untuk mencapai sukses, mencapai cita-cita adalah pertama persatuan, bersinergi, bekerja sama, saling mendukung. Ya, saling mendukung, bukan hanya kamu dukung tapi saya tidak dukung. Ya, saya mengharapkan ibu bekerja tapi saya tidak mau bekerja mendukung. Nah, itu tidak benar. Nah, misalnya di yayasan, oh ibu wajib bekerja, tapi saya tidak memperhatikan apa kendala ibu dalam bekerja. Itu tidak fair. Yang fair adalah, wah, bagaimana supaya cita-cita ini tercapai. Bagian saya ini saya lakukan, bagianmu kamu lakukan, ini potensi ini bagianmu kamu lakukan, sehingga kita keroyok masalah itu. Ini ada masalah ini, kerjakan. Kita keroyok bersama, maka selesailah masalah itu. Jadi setiap elemen mengambil bagian untuk mengeroyok masalah yang tadi, seperti misalnya sebesar bola, maka satu-satu diambil, sebesar kelereng, sebesar telur dan sebagainya. Habislah masalah itu dan kita akan mencapai kesuksesan. Itu bisa dilakukan dengan kesatuan hati dan kerjasama. Jadi itu dasarnya mengapa para leluhur dulu memang memilih itu, karena mereka tahu kalau tercerai-berai tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Demikian ini. Ini satu dari saya lagi tertarik. Baik, Bu Hilau. Tertarik dengan jawaban Bapak tadi, salah satu landasan yang menjadi dasarnya itu persatuan. Misalnya saja di pesta-pesta, kalau misalnya di pesta itu tidak ada persatuan, maka pesta itu nggak ada wibawa-wibawaan gitu. Nah, biasanya kalau di pesta itu tempat salah satu orang Nias, maka saya sendiri melihat kalau misalnya dikasih simbi, makanan-makanan itu semuanya itu juga dikatakan wibawa. Jadi kira-kira itu benar nggak ya? Apakah hanya dengan makanan itu mereka sudah merasa berwibawa sekali, bagaimana? Benar sekali. Jadi itu kehormatan tidak bisa diukur saja dengan apa yang diberikan. Jadi kita mulai dari bagaimana cara menghormati dulu dunia itu, menghormati. Jadi pertama
cara kita menghormati dinas itu bukan saja kita menghormati seorang dengan memberikan dia makanan. Itu ya tadi makanan adat itu. Ya, itu kan cara menghormati secara dalam makan. Ada beberapa cara. Pertama, ACC lawa bagus sering sekali dikatakan di masyarakat kita di Nias, Homaigo amili moroi bagus. Ada yang mengatakan lain juga bahasa lain itu, lamanya Homaigo amili moroi bagus apa itu? Ketika kita menyampaikan kata-kata saja berbicara begini, itu jauh lebih enak daripada kamu memberikan saya makanan yang bagus. Jadi pertama, penghormatan itu bukanlah makanan luar, berarti bagaimana kita bertutur kata menyampaikan ketika kita berbicara. Itu tata keramanya, berarti orang diukur bagaimana kita menghormati orang itu ketika kita menyampaikan sesuatu dengan kata-kata dulu, bukan dengan makanan dulu. Kita kasih dia daging babi, lalu kita kata, kamu makanlah, kamu kayak anjing saja, kamu kerjamu makan saja. Itu bukan lagi. Tapi bagaimana walaupun kita tidak kasih dia makanan, tetap cara kita menyapa, cara kita berbicara dengan dia dengan sopan, itu sudah satu cara bagaimana menghormatinya. Jadi pertama dengan kata-kata, bertutur kata, ya itu penghormatannya. Di sini sering ditanya, hadiah si ke jami baman. Apa yang paling enak dari ayam? Hadiah si ke jami baman. Iwo-iwonya, masa bukan dagingnya? Apa yang paling enak dari ayam? Bukan dagingnya, tapi suara. Suaranya yang paling enak di ayam katanya. Nah, itu di orangnya semua melihat itu. Jadi bukan apa tapi kukuruyuk bukan. Bukan dagingnya, bukan pahanya, bukan dadanya, bukan hatinya, tapi kukuruyunya atau suara ayam itu. Artinya apa itu orangnya? Jangan dulu kasih makanan, tapi bagaimana kita menyapa, bagaimana kita bertutur kata dengan menyenangkan hati orang, itulah cara menghormati, menghargai yang utama. Itu dia. Jadi itu kata. Berikutnya perilaku. Perilaku sikap itu. Buah-buah di faidi, awata ditenguni. Itu dia lagi. Buah-buah di faidi, awata ditenguni. Jadi apa namanya itu? Buah-buah itu perbuatan, perilaku. Ya, perilaku setiap hari. Perilaku itu tindakan kita. Misalnya, ya tadi kita lewat, ya di hadapan orang. Kita lewat saja nih, kayak kereta api. Padahal di situ misalnya ada orang-orang kita hormati, kayak kereta api aja. Jadi ya, lewat dengan misalnya menurut atau saya lewat juga. Kami kan begitu. Jangan kita masuk rumah orang, ya masuk saja, ya tidak ada basa-basi. Ya, itu ada tata keramanya. Itu bukan hanya kata-kata, tapi sudah perbuatannya. Bagaimana kita praktek ke dalam hidup itu? Jadi buah-buah kita bicara, tapi kita menuju buah jauh itu mulutmu itu, ya, tidak bisa. Di Nias misalnya kita tidak menyebut nama orang tua kita ya. Jangan seenak perut saja menyebut panggil nama orang tuamu atau nama abangmu lah ya. Ega A, Ega Lu, saat begitu kan. Jadi ada itu sudah namanya perbuatan kita. Bagaimana perilaku kita setiap hari. Itu penghormatan secara buah-buah nifegi, almuata, tenuni. Nah, tadi itu homaigo alili murubago dan hadiah dari seke bamanu ya iya dunia. Jadi tutup kata dulu. Nah itu tadi penghormatan. Baru melangkah berikutnya makanan yang tadi. Itu urutan berikutnya. Nah semuanya itu kalau di perkawinan ada tingkatannya.
Pertama, tadi VHD, Bali, kemudian buah-buah, kemudian makanan, kemudian yang lain adalah emas, uang, dan lain sebagainya, benda-benda berharga lain. Itu kan semua nih, labih kenyagalaan, labih GV, labih biru. Itu adalah urutan yang berikutnya. Nah, tapi yang pertama adalah tutur kata, buah-buah itu yang kedua itu yang paling penting. Kenapa makanan tidak penting? Itu penting. Nah, ini tidak dibalik-balik karena generasi sekarang. Karena itu kan membawa kenikmatan. Jadi orang mengejar itu saja. Nah, ini yang harus kita segerakan kembali. Ingat ya, kalau sama kita, kalau orang hanya mengejar kehormatan, merasa diabaikan kalau dikasih makanan, begitu, itu sering kalau sama kami, saya tidak tahu di sini, dipesankan kepada anak-anak. Nah, janganlah jadi tabilaka. Kalau ibu ada kata tabilaka ya? Apa itu? Apa ya? Biasanya di daun apa ya? Kalau Kalau kena kita dan tidak bersuka. Nah, bukan aja kelapa, ada bulu. Itu biasanya kalau kena kita apa obatnya? Tanya. Ada kotorannya sendiri. Jadi sering dipesankan, nah janganlah kamu menjadi tabilaka. Obatnya adalah kotorannya atau perutnya. Nah, kalau daging babi kamu merasa dihormati dikasih itu, jangan seperti kamu hanya taikmu obatmu. Kamu mengejar dihormati seperti hanya di perutmu saja. Jadi jangan seperti itu. Tabilaka ulat bulu itu beracun kali, tapi kalau sudah ditenangkan dia dengan lainnya kotorannya sudah aman, dia merasa dihormati. Jadi kehormatan itu tidaklah sampai di perut ini saja, mengisi perut. Jadi orang dia sudah tahu sebenarnya, daripada saya malu, lebih baguslah saya mati. Di situlah letaknya. Jadi jangan malu kita itu kita biarkan seperti tadi, tidak ada manfaatnya. Kita diukur dengan hanya dengan memberikan makanan itu sudah. Nah, ini yang kurang dipahami di Bali. Jadi yang pertama adalah bagaimana dari tutur kata kita, dari perilaku kita setiap hari memperlakukan orang lain dan orang lain memperlakukan kita. Baru kemudian soal makanan yang tadi. Baru meningkat lagi yang satu lagi tadi tutur kedua, ada emas, ada perak, ada uang dan sebagainya sekarang. Jadi baru itu kalau dulu babi yang hidup kan itu juga ya apa namanya sumangi sauri si mati ya. So ada yang dikasih di piring dan ada juga yang hidup yang di bawah. Itu urutan yang lain. Tidak ada gunanya itu. Kalau orang mengutamakan itu, seorang sudah mewanti-wanti. Pesan orang tua, janganlah jadi tabilaka. Jadi manusia, bukanlah manusia terutama orangnya, bukanlah menjadi tujuan hidupnya menjadi tabilaka. Tetapi senantiasa mempunyai rasa, menjaga rasa malu supaya dihargai dan punya kewibawaan. Lakemi sebuah rahasara. Demikian Budila. Kira-kira dengan labe inafo atau hari kita bagus kapur siri atau dimanapun kita berkunjung ke rumah orang Yes, biasanya itu yang duluan dikasih ke danafo. Nah, kira-kira itu juga termasuk bentuk penghormatan orang Yes? Benar sekali, saya potong. Itu saya lupa itu. Karena sama kita itu sudah ada prosedurnya. Mungkin bisa dimaklumi saya karena saya orang terdahulu. Saya salut sama orang Gunung Sitoli di sini, Nias Utara, Nias Barat, Kabupaten Nias. Ini perlu ada sedikit pergeseran nilai dan perbedaan juga. Sama kami di Tegudalam itu AFO memang dikunyah, diberikan, tetapi tidaklah seperti seformal di sini. AFO itu di sini memang benar. Setelah kita menyapa orang tutup kata tadi ya, mengawai, itu kan cara bertutur tadi, kita kemudian menyebutkan syirik. Itu cara-cara orangnya sebagaimana penghormatan. Bukan duluan mana daging babinya, enggak. Nah, itu yang pertama dulu.
bukan saja di acara resmi, ini di acara biasanya ketemu begini. Seperti saya tadi, ya. Jadi bisa dimaklumi saya tadi ya, saya nggak punya akun di sini. Ini Bapak tidak ada akun. Nah, itu tata krama. Ya, bagaimana kita menghormati. Akun itu adalah cara kita menghormati. Cara menghormati. Ya, bagaimana kita menghormati orang lain. Walaupun orang tidak makan siri ya, tapi ya paling tidak dengan kata-kata ya saya tidak punya siri untuk ditawarkan. Tapi di sini di wilayah Kota Gunung Seduri itu setiap rumah tangga sudah terlatih. Mereka biasanya tawarkan siri kalau datang orang, dan itu setelah kata-kata misalnya mereka menyapa kasih siri, kemudian sudah ngomong-ngomong baru sudah siang ini kita makan. Setelah itu baru menikah lagi kalau dia itu pembicaraan berpending ya, itu yang seperti tadi misalnya seperti pemberian uang atau fangar sabu dan lain-lain. Jadi itu pasti benar sekali bahwa memang siri adalah cara kita bagaimana menghormati. Tetapi semua penghormatan yang dalam bentuk material itu yang materialistis, itu mulai dari makanan, kan berbentuk itu bahannya, benda, makanan, siri, emas, uang, perak, daging, itu semua adalah urutan kedua. Yang pertama adalah bagaimana kita bertutur kata, kemudian bagaimana perbuatan kita. Kenapa? Karena seperti tadi, kalau itu yang utama, yang kedua tadi, makanan, itu kita akan menjadi manusia yang materialistis. Jadi kita hanya mengejar kewibawaan seolah-olah seperti tadi filosofi tabilaka. Obatnya sayurnya saja, jadi kotorannya sendiri. Nah, manusia tidaklah demikian. Karena manusia, terutama kita dunia adalah kita mempertahankan kehormatan bukan saja pada diri sendiri, tapi kehormatan kolektif. Lalu di sebuah pasar begitu bilang. Ada lagi pada buah ini mengenai buku nanti Pak. buku Pendukung mengenai akademisi bahasa itu bisa kan fotokopi nanti Pak sebagai referensi kan. Saya tidak tahu kalau di mana buku itu diletakkan, tetapi kita punya perpustakaan. Yang saya ini kan yang saya pahami, karena kita ya buku kan yang dari orang ya, yang dari orang baru dituangkan dalam buku. Saya tidak tahu persis, tapi saya sebagai yang saya melihat, saya merasakan katakanlah pemerhati budaya dan sosial, saya melihat itu. Saya melihat itu bahwa begitu mananya sebagai orangnya kita harus melihat apa sebenarnya maksud orang-orang tua kita mengatakan demikian. Terutama kami yang orangnya sini, saya selalu mengajak orang-orang Nias, ayo kita diskusi soal apapun tentang Nias, karena hanya kita ini yang bisa bicara, kemudian bisa paham. Kalau nanti orang lain yang membicarakan bisa salah-salah kan. Nah, tapi kalau kita yang berbicara tentang diri kita, kemudian kita akan mengintrospeksi diri. Ini nggak benar, ini yang benar seperti tadi. Jangan jadi tabilaka, masa mau jadi tabilaka? Ya, dan itu sudah dipesankan jangan jadi demikian. Jadi ya istilahnya soal buku, kita punya perpustakaan, nanti kapan-kapan kalian bisa datang. Kira-kira pasti ada buku Amadolah di situ dan sebagainya, apa mana-mana. Apa sih, bagaimana sih budaya zaman dulu itu, mulai dari mereka alat-alat yang mereka pakai, alat masaknya mulai dari zaman dulu, karena itu perlu juga kami ketahui nanti untuk kami paparkan. Lalu pakaian mereka dari dulu, kalau boleh itu bisa setidaknya kami di museum kita kan ada Ibu, jadi di pavilion ada ruang pameran, itu bisa, sangat bisa. Karena itu tadi misalnya sekarang kan sudah tutup karena orang istirahat. Tapi nanti setengah 2 jam 1 udah buka lagi. Kalian silakan lihat semua peralatan nenek moyang kita tempo dulu, zaman dulu, bisa lihat itu dengan senang hati. Silakan. Jadi tidak masalah.
Ya, soal buku, soal melihat apa juga bisa. Ya. Jadi itu bisa setelah bisa kapan lagi, banyak bisa juga Ibu Harifa bisa memandu. Kalian juga ini cerita begini, Bu Dilau juga bisa. Ini kan Ibu kan bukan bukan orangnya saja, nanti dipandu loh gantian, dipandu oleh Ibu Dilau, dipandu oleh Pak Harifa. Inilah kami punya. Kita senang begitu kalau ada musim ini begini apanya. Karena ini kan saya baru satu orang dari orang Nias. Ibu Harifa orang Nias, ini orang Nias, pasti, dan kebudayaan itu bukan miliknya saya. Jadi kebetulan saya selalu merenung, ini apa sih maksudnya itu. Jadi tidak berarti bahwa apa yang saya katakan ini semua yang terbenar. Ini yang saya tahu dulu. Orang lain juga pasti ada yang benar. Jadi sumber kebenaran tidaklah dari saya sendiri. Jadi tanya aja, ini orang Nias juga, orang Nias. Itu kemudian bisa disadar, bisa disebut. Kami izin pulang jika ada sikap yang kami kurang berkenan, kami minta maaf. Jadi mohon maaf kalau juga saya tadi seperti saya katakan bertanya ini jam berapa sebenarnya. Jadi karena memang pemikiran saya belum nyambung ke situ ya untuk kedatangan itu. Jadi mohon maaf juga Bu Harifa pada senior kita. Baik. Jadi nantilah kalau masih ada kekurangan kita bisa Tidak apa-apa Bu, ya, tidak Kesini apa-apa. lagi. Yes, dengan segala senang hati saya senang kalau bukan saja apa orang-orang kita juga kita sering diskusi, bukan bertanya tapi diskusi. Aku senang berdiskusi karena kan bukan hanya saya yang tahu, ini juga pasti lebih tahu orang Fai itu kok orang apa di sini. Apalagi Umar Gaji Boy. Ya, Umar Gaji Boy. Siang gua dengan jiwa Oh, dekat-dekat. laku bisa juga kan? Iya, Ya. Baik, terima kasih Ibu ya. Terima Terima kasih. kasih. Ya, Allah.